kita satukan hati kita bersatu dalam doa. Terpujilah ya Engkau Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga. Kami mengucap syukur padamu ya Tuhan atas berkat dan kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Tuhan masih memberikan kami kesehatan hingga pada saat ini. Di malam hari ini ya Tuhan, melalui ibadah keluarga pada saat ini, kami naikkan puji syukur untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Sejenak ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu, tolong dan tuntun kami ya Tuhan melalui Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh mendengarkan, menghayati, dan melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah ya Engkau Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, yang menjadi firman Tuhan bagi kita di malam ibadah keluarga pada saat ini, tertulis di dalam kitab Daniel, pasal yang ke-6 ayat 1 sampai 15. Kitab Daniel 6 ayat 1 sampai 15. Beginilah firman Tuhan. Darius orang Media menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi. Dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada merekalah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungjawab supaya raja jangan dirugikan. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan, tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja serta berkata kepadanya, ya Raja Darius, kekallah hidup tuanku. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada tuanku ya raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Oleh sebab itu ya raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan memohon kepada Allahnya. Kemudian mereka menghadap raja dan menanyakan kepadanya tentang larangan raja. Bukankah tuanku mengeluarkan suatu larangan supaya setiap orang yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada tuanku ya raja akan dilemparkan ke dalam gua singa? Jawab raja, perkara ini
telah pasti menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Lalu kata mereka kepada raja, Daniel, salah seorang buangan dari Yehuda, tidak mengindahkan tuanku ya raja, dan tidak mengindahkan larangan yang tuanku keluarkan. Tetapi 3 kali sehari ia mengucapkan doanya. Setelah raja mendengar hal itu, maka sangat sedihlah ia, dan ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel. Bahkan sampai matahari masuk, ia masih berusaha untuk menolongnya. Sampai sejauh itu pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Melalui firman Tuhan bagi kita pada saat ini, kita dicerahkan dan diajarkan dengan melalui satu tuntunan tema, sebagaimana yang kita dengarkan melalui ibadah minggu pada saat itu, yaitu dengan tema tanggung jawab orang Kristen dalam politik. Bagaimana peran orang Kristen dalam politik yang diangkat melalui kisah pengalaman Daniel, sebagaimana yang sudah kita baca dan yang kita dengar tadi. Bapak Ibu yang terkasih, kita mungkin pernah mendengar atau pernah merasakan atau bahkan melihat realita yang terjadi, baik di dalam hal pekerjaan, baik di dalam kancah politik atau pemerintahan, atau bahkan dalam hal memilih jabatan. Walaupun kita sudah melihatnya, sudah nyata, sudah terbukti bahwa seseorang itu memiliki kualitas yang baik, seseorang itu sudah nyata memiliki kompetensi di berbagai bidang, justru tidak dipercaya dan justru tidak diberi kesempatan untuk berkarya dan bekerja di dalam dunia pemerintahan atau dalam dunia politik, atau bahkan di dalam salah satu pemilihan jabatan yang bertujuan untuk memajukan, mensejahterakan bangsa atau pemerintahannya atau suatu organisasi sekalipun. Mungkin itu dikarenakan faktor agama, yang agamanya ialah minoritas, atau mungkin karena faktor ia adalah orang asing atau orang pendatang, atau faktor-faktor lainnya. Bapak Ibu yang terkasih, di satu sisi hal-hal seperti itu dapat membuat rasa pesimis bagi kita mungkin, ketika berbicara peran dan tanggung jawab orang-orang Kristen dalam politik negara kita saat ini. Keberadaan orang-orang tertentu terkadang di kancah perpolitikan nasional sering sekali menomorsatukan agama, bahwa kalau ia beragama ini, ya ia harus naik di bangku jabatan ini. Barulah kemudian ia melihat, orang melihat kualitasnya bagaimana, kemampuannya bagaimana. Tetapi Bapak Ibu yang terkasih, di sisi lain kita diharuskan, kita tetap harus selalu berpikir optimis, harus selalu memiliki suatu keyakinan pada Tuhan, bahwa dengan berbagai cara Tuhan akan memakai anak-anaknya, Tuhan akan memakai orang-orang yang percaya, ambil bagian dan berperan di dalam memajukan bangsanya. Tuhan memiliki rencana dan cara tersendiri bagi anak-anaknya untuk tetap berkarya. Sama seperti kisah pengalaman Daniel yang dikisahkan di dalam nats khotbah kita di malam hari ini. Dengan sikap optimisme ini juga, maka orang-orang tua, para orang tua harus bersungguh-sungguh memberikan pendidikan, memberikan bimbingan yang baik buat anak-anaknya yang sebagai generasi penerus, supaya kelak juga nantinya akan menyatakan kualitas yang baik, kualitas yang takut akan Tuhan sebagai anak-anak Tuhan, yang akan selalu hadir memberikan dinamika di dalam menjalankan kehidupan ini, terutama menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. Tetaplah membimbing ke dalam iman yang benar kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari kita melihat, mari kita belajar
dari pengalaman Daniel yang akan dapat memotivasi kita tetap menunjukkan konsistensi iman kepada Tuhan kita di tengah-tengah kesusahan, baik melalui kebencian, baik melalui fitnahan, dan orang-orang yang tidak senang dengan kehadiran kita. Baik itu karena status agama kita, atau mungkin karena iman kepercayaan kita. Sekali lagi Bapak Ibu, kita belajar dari kisah pengalaman Daniel. Lalu, jikalau kita bertanya, siapa Daniel ini? Kualitas apa yang ada dalam diri Daniel sehingga ia menjadi salah seorang dari 3 orang yang dipercayakan Raja Darius? Bapak Ibu, informasi yang didapat melalui pasal 1 bahwa Daniel adalah seorang Yahudi yang dibawa ke Babel, yang kemudian dilatih untuk dijadikan sebagai pegawai dalam istana raja. Dan dari catatan itu juga kita peroleh bahwa Daniel ini juga adalah seorang pemuda yang cerdas. Daniel juga adalah seorang pemuda yang berhikmat. Justru karena memiliki hikmat dan rasa takut akan Tuhanlah ia ditetapkan dan ia diangkat menjadi pejabat tinggi. Dan bahkan melalui firman Tuhan dalam pasal 4 yang tadi disebutkan, Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu. Karena ia mempunyai roh yang luar biasa dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Maka bukan hanya mempunyai kompetensi dalam ilmu pengetahuan, Bapak Ibu, tetapi juga pengertian atau hikmat yang didasari oleh imannya kepada Tuhan. Dengan iman dan hikmat dari Tuhan, yang pertama Daniel menunjukkan dalam perannya di dalam Raja Darius bahwa dia adalah seorang yang jujur dan dia adalah seorang yang dapat dipercaya. Yang artinya ia memiliki integritas. Bahwa itu ia buktikan dari bagaimana orang-orang yang iri kepadanya, yaitu para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari-cari alasan, mencari dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun itu. Sebab Daniel setia. Sebab Daniel tidak ada didapati suatu kelalaian atau suatu kesalahan apapun yang ada dalam dirinya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, Daniel adalah orang yang jujur. Daniel tidak mau memakai kekuasaan untuk mencari keuntungan pribadi. Dan inilah salah satu poin penting yang harus kita hidupi sebagai anak-anak Allah. Kita harus dapat dipercaya, harus menjadi orang yang jujur dan bertanggung jawab, sekecil apapun tanggung jawab yang diemban kepada kita. Bapak Ibu yang terkasih, yang kedua, di dalam diri Daniel ini ada sikap lebih memilih apa yang berkenan kepada Tuhan. Bukan apa yang berkenan kepada manusia atau yang berkenan kepada raja, bahkan apa yang berkenan kepada dirinya sendiri. Ketika para pejabat pemerintahan Darius berusaha merancang kejahatan, bahkan mereka memakai undang-undang kerajaan untuk menjatuhkan dan menghancurkan karir dan hidup Daniel, justru Bapak Ibu, di sanalah Daniel semakin menyatakan integritasnya yang tidak kompromistis dengan masalah yang berkaitan dengan imannya. Bapak Ibu yang terkasih, Darius sudah membuat surat perintah, yaitu dengan membuat surat perintah larangan yang apabila ada di antara mereka yang menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia, kecuali kepada raja di dalam 30 hari, maka ia akan dilemparkan dan dibuang dalam gua singa. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Daniel mendengar hal itu. Ketika ia melihat dan mendengar seperti itu, ia justru
tetap teguh kepada imannya. Bahkan sebagaimana yang ia lakukan di dalam kehidupannya. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya. Hal itu ialah sebagaimana kebiasaan yang ia lakukan, meminta permohonan kepada Tuhan Allah. Iman menjadi bagian yang terpenting bagi Daniel, dan inilah menjadi teladan baik bagi kita semua. Dalam hal ini terlihat bahwa ada sebuah prinsip hidup, ada prinsip iman bagi Daniel, bahwa apapun yang dimilikinya, baik jabatan dan kehormatan, itu tidak lebih penting dari imannya kepada Tuhan. Ia teguh pada kebenaran yang sudah diimaninya, bahwa hanya ada satu Allah yang harus disembah. Allah yang dikenalnya sebagai Allah Abraham, Allah Ishak dan Yakub nenek moyangnya. Daniel berusaha supaya imannya kepada Tuhan dapat dipertanggungjawabkan. Sekali lagi, Bapak Ibu yang terkasih, inilah hal yang mendasar baginya menjadi layak atas sebuah posisi atau jabatan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, tokoh Daniel ini merupakan sosok atau gambaran yang baik bagi orang beriman untuk melaksanakan tanggung jawabnya di dalam mewujudkan kesejahteraan di dalam kehidupan sosial maupun di dalam kehidupan politik dan di berbagai aspek-aspek kehidupan lainnya. Kualitas karakter sebagai murid Tuhan Yesus dibutuhkan oleh orang Kristen di dalam mengambil peran tanggung jawab tersebut. Karakter yang didapat atau karakter yang dapat dipercaya, karakter hidup jujur, konsisten, bahkan harus berhadapan dengan ancaman dan bahaya, harus dapat tetap melakukan yang terbaik. Tuhan menyertai kita. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu melalui ibadah keluarga pada malam hari ini. Biarlah firman-Mu ini bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh ya Tuhan menjadi pelaku firman Tuhan. Ajarkan kami ya Tuhan untuk tetap beriman teguh hanya kepada Tuhan saja, hanya mengandalkan Tuhan saja dalam hidup kami. Jangan biarkan kami tetap mengandalkan pemikiran kami semata. Kami percaya Tuhan yang mengarahkan kami, sehingga kami boleh dimampukan ya Tuhan untuk tetap berserah kepadamu. Bapa dalam surga, kami berdoa buat para jemaat-Mu di KPI Bukit Zaitun Balikpapan yang boleh beribadah melalui ibadah keluarga pada saat ini. Tuhan yang senantiasa memberkati, memberikan kesehatan, serta apa yang mereka lakukan dalam kehidupan mereka, Tuhan yang mampukan, Tuhan yang memelihara. Kami juga berdoa ya Tuhan, buat jemaat-Mu yang saat ini dalam keadaan sakit penyakit. Kami percaya Tuhanlah yang dapat menyembuhkan segala penyakit yang ada dalam tubuh manusia. Baik itu melalui para medis yang menangani ya Tuhan, dan baik itu melalui obat-obatan yang ia konsumsi. Semuanya kami serahkan hanya kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami alaskan semuanya melalui anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Jadilah kehendak-Mu. Amin.